haris. Syaitan itu dia sangat gencar untuk menjerumuskan manusia. Akan datang min amami wa min wara'i, an yaminihi wa an shimali, bal min tahti arjuli. Maka dia akan menggoda dari atas dan dari bawah, dari kanan dan di kiri. Bagaimana dia berusaha untuk menjatuhkan kaum muslimin dan mengikutinya kepada hell fire, kepada api neraka. Maka tidak ada yang selamat jika tidak karena fadlullah wa rahmatihi. Maka ini tafsir dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, yang mana dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Yunus an ibni Wahbin an ibni Zaid. Maka Yunus di sini adalah Yunus ibnu Abdul A'la, dan Yunus ibnu Abdul A'la gurunya Imam At-Tabari As-Sadafi Thiqah, dan ibnu Wahbin dia adalah Abdullah ibnu Wahab, alim masyhur dari ulama ahli Misr, imam seperti Ibnu Mubarak, Ibnu Wahab. Dan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mufassir, yang diambil tafsirnya, maka ditafsirkan makna dari ayat ini, tidak ada yang selamat dari seluruh manusia dari dosa-dosa kecuali karena keutamaan Allah atasnya, dan kecuali karena rahmat Allah atasnya dia bisa terjauh dari dosa dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah di masjid ini. Misalnya kita contohkan, maka semuanya melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan pengajaran dan melaksanakan sholat 5 waktu, dan yang menginfakkan hartanya dengan durian, dengan kambing, dengan coto mertua, coto Makassar, maka semuanya bersimbiosis mutualisme dalam kebaikan. Dari mana kebaikan ini? Apakah dari diri kita, dari semangat kita, dari kecerdasan kita, dari ijtihad kita? Never ever. Tapi tadi ayat tadi, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh, namun dikarenakan keutamaan Allah dan rahmat Allah atas mereka. Dan perkara yang lain, maka selesai dari tafsir, maka tafsir ini bersanad sahih, bisa dijadikan pendalilan. Dan perkara yang lain yang menunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan ibadah full day, full night, insya Allah full night juga, di mana kita belajar maghrib masuk kepada malam, dan setelah belajar kita makan, dan setelah makan ikhwah murojaah yang punya istri menggauli istrinya, melampiaskan kambingnya dan duriannya, ibadah. Maka di sini semuanya mendapatkan pahala full night and full day. Karena apa? Apakah karena ijtihadnya? Tidak. Apakah karena spirit semangatnya? Tidak. Yang perkara kedua adalah karena Allah menghendaki orang ini berbuat kebaikan. Maka semua manusia mempunyai kehendak. Aku ingin salat 5 waktu. Aku ingin mengikuti pelajaran dengan Ustaz Fulan tadi. Dan aku ingin ikut daurah durian di Tikai Raya, Sulawesi Barat. Iya, Sulawesi Barat. Benar. Maka semuanya apa yang dia inginkan tidak secara mutlak bisa dipenuhi kecuali dengan keinginan Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran, di juz Amma, dan juga di dalam surat juz 29 di Al-Insan, Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakiman. Di Al-Insan. Adapun di juz Amma dengan lafaz wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin, maknanya wa ma tasyauna, maka tidaklah yang mereka inginkan, ingin ibadah di masjid ini, ingin ikut daurah belajar di masjid ini, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, kecuali karena Allah menginginkan kepadanya. Maka orang-orang yang berniat datang mengikuti daurah ini,
ibadah, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu itu adalah ibadah yang puncak prima, kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hadis yang datang dari berbagai sahabat. Dari Anas bin Malik datang lebih dari 10 jalan meskipun semuanya dhaif. Dari jalan Anas saja bisa naik. Dan yang kedua datang dari Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Atiyah Ibnu Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Atiyah Ibnu Sa'id yang tadi Al-Aufi dhaif dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan dari sahabat yang lain dari Anas, Abu Sa'id dan yang lainnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka kewajiban bagi seluruh kaum muslimin menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari diri-dirinya. Tujuannya apa? Al-ibadah, kita melaksanakan ibadah ala basirah, di atas ilmu, sunnah dan sebagainya. Ada pun riwayat sekedar tambahan hadis, ada pun riwayat tambahan ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalimat wa muslimatin ziyadah yang munkarah, yang berkesendirian. Yang anak ingat sekarang Abu Atikah, yang mana dia rawi yang munkarul hadis, ditinggalkan hadisnya. Hadisnya kata para ulama matruk, ditinggal. Hadisnya to the trash ataupun to the recycle bin. Hadisnya dilempar ke tong sampah. Tambahan wa muslimah. Dan tambahan yang lain lagi masih dari Abu Atikah, utlubul ilma walau ila Sin. Maka tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Maka tambahan yang masyhur ini juga tambahan yang dhaifun jiddan, dikarenakan berkesendirian Abu Atikah tadi. Maka cukup dengan talabul ilm faridah, cukuplah dengan lafaz menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Tambahan wa muslimah maka tidak benar. Dan tambahan meskipun sampai ke negeri Cina maka tidak benar. Mau ambil apa ke negeri Cina? Mau belajar Shaolin Kung Fu di Shaolin Temple? Maka tidak. Belajar ke negeri Arab. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Allah berfirman di surat Yusuf, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Allah menurunkan Al-Quran itu Arabiyyan, mansub dalam keadaan i'rabnya hal, dalam keadaan hal Arabiyyan. Dan di dalam surat Al-Isra, bilisanin arabiyyin mubinin. Bilisanin arabiyyin mubinin. Maka mubinin juga majrur dikarenakan sifat dari arabiyyin. Maka Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang mubin, lisan Arab yang fushah. Maka jika kalian ingin belajar ilmu agama, ya pergi ke Arab, pergi ke Yaman, syukur-syukur nikah di sana dengan perempuan-perempuan Arab Yaman yang meskipun hidungnya tak semancing gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, namun alhamdulillah cantik-cantik. Ataupun belajar ke Saudi, ataupun belajar ke negeri-negeri Arab. Adapun belajar ke negeri Cina, selain bahasanya bagaikan piring yang dilempar, klang, chang, cing, bagaikan gelang-gelang yang dilempar, cing chang, cincau. Maka cincau itu kayaknya dari Cina ya, minuman cincau. Alhasil itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Back to the lesson, kembali kepada permasalahan. Maka permasalahan yang kedua yang menunjukkan bahwa amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan this time, seperti sekarang kita menuntut ilmu di masjid ini, jelas bukan dari diri-diri kita, bukan dari semangat kita, bukan dari kecerdasan kita, tetapi mutlak dari Allah. Karena ayat tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidaklah apa-apa yang kamu inginkan, iradahkan, saya ingin belajar di sini, tidak bisa mutlak kecuali jika memang illa an yasha Allah,
kecuali kalau memang Allah menyetujuinya. Barulah jadi bisa belajar di masjid ini. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan juga tentang permasalahan bahwa tidak ada kemampuan bagi kita untuk melaksanakan satu amalan saja yang diterima oleh Allah kecuali dengan izin Allah. Maka jangan ada yang langsung, aku telah melaksanakan demikian dan demikian, aku telah melaksanakan bla 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 dari ibadah dan amal-amal soleh. Tertipu, maghrurun binafsihi, tertipu atas dirinya. Maka Imam Ibnu Katsir mentafsirkan dengan ucapan di dalam ayat ini, ay la yaqdiru ahadun an yahdiya nafsahu wa la yadkhulu fil iman wa la yajidu li nafsihi naf'an. Maka di dalam ayat ini tidak akan pernah mampu seseorang mendapatkan hidayah dari dirinya, dan seseorang bisa masuk kepada iman dengan dirinya, dan tidak ada seseorang yang melaksanakan manfaat amal-amal soleh untuk dirinya, tidak ada, never ever, kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir dari salaf juga, yang mana tafsir ini datang dari seorang tabi'in, Al-Qasim ibnu Muhaimirah. Berkata Al-Qasim ibnu Muhaimirah di saat turun ayat liman syaa minkum an yastaqima, liman syaa minkum an yastaqima, maka bagi mereka yang menginginkan untuk menjadi orang yang mustaqim, untuk menjadi orang yang lurus, maka berkata Abu Jahal, idan aral amr ilaina, kalau begitu berarti mungkin perkara itu adalah kepada kami, bahwa liman syaa minkum an yastaqima, jika Allah menginginkan bagi mereka untuk istiqomah, maka kata Abu Jahal, ayat itu, istiqomah itu mungkin datang untuk kami. Maka kata Al-Qasim ibnu Muhaimirah, turun ayat membantah mereka dengan ayat ini, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul alamin. Maka tidaklah apa yang mereka inginkan kecuali harus sesuai dengan keinginan Allah baru tercapai. Maka asar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam tafsirnya. Kita senang dengan tafsir Ibnu Razzaq karena sanadnya ali dibanding dari Imam At-Tabari yang beda satu guru atau dua guru kadang-kadang. Maka sanadnya dari Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani meriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Maka Ibnu Mubarak, Imam Abdullah Ibnu Mubarak, Imamun Hafidh, meriwayatkan dari Al-Auza'i. Siapa Al-Auza'i? Abdurrahman Ibnu Amr, Imam Hafidh. An Sulaiman Ibnu Musa Al-Qurashi, saduq, hafalannya pas-pasan, dari Al-Qasim Ibnu Muhaimirah, dan dia rawi yang thiqah. Maka sanadnya bisa kita katakan hasanun lidati, yang menunjukkan tentang tafsir ayat tadi, bahwa Abu Jahal mengatakan kalau begitu kami akan menjadi orang-orang yang mustaqim. Maka dibantah dengan ayat ini, wa matasyauna illa ayyasha Allah. Maka tidaklah keinginan kamu wahai Abu Jahal menjadi orang-orang yang mustaqim kecuali jika Allah menginginkan kamu menjadi orang yang mustaqim. Dan akhirnya Abu Jahal tidak pernah menjadi orang yang mustaqim. Maka dia mati, dibunuh oleh dua pemuda di perang Badar. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Maghazi, bahwa Abu Jahal dibunuh oleh dua pemuda. Maka selesailah dari ayat wa matasyauna illa an yasha Allah yang menjadi dalil bahwa segala amal-amal ibadah yang kita lakukan bukan bersumber dari kita. Lalu kalau begitu, semua ibadah-ibadah kita kalau begitu dari Allah. Pertama karena rahmat Allah dan fadlnya, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu